Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang waktunya kita belajar matematika seperti biasa bersama Bu Anissa Isna. Dan sekarang kita akan belajar tentang materi, kita lanjutkan dari materi kemarin. Kemarin kita belajar tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jadi dibalik kemarin kita mencari akar-akar, sekarang kita menyusun persamaan kuadratnya. Kita akan menyusun persamaan kuadrat baru. Baiklah, kita ke bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akarnya X1 dan X2, maka nanti akan kita susun atau rumusnya adalah X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Contohnya adalah susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya X1-nya sama dengan min 1 dan X2-nya sama dengan 6. Maka akan kita susun menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, X1-nya adalah plus 1, jadi tadi X1-nya min, kemudian rumusnya negatif min juga, jadi min ketemu min menjadi plus, kemudian X2-nya adalah 6, jadi min 6 sama dengan 0. Nah, ini akan kita uraikan, akan kita hitung menjadi X dikali X, kemudian X dikali min 6, kemudian 1 dikali X, dan 1 dikali min 6. Maka hasilnya adalah X kuadrat min 6X plus X min 6 sama dengan 0. Ya, tadi X kali X adalah X kuadrat, X dikali min 6 adalah min 6X, kemudian 1 dikali X adalah plus X, kemudian terakhir adalah 1 dikali min 6 adalah min 6 sama dengan 0 ya. Kemudian hasil akhirnya adalah X kuadrat min 6X plus X min 6 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Kenapa menjadi min 5X? Karena di sini sama memiliki variabel X, jadi ini bisa kita jumlahkan. Min 6X plus X menjadi min 5X. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, di sini nanti akan kita bentuk menjadi X kuadrat min X1 plus X2, X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi X1 plus X2 ini jumlahnya, kemudian X1 dikali X2 ini hasil kalinya. Contohnya adalah susunlah persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali berturut-turut adalah 8 dan 7. Jadi jumlahnya X1 plus X2 sama dengan 8, kemudian hasil kalinya adalah X1 dikali X2 sama dengan 7. Maka akan kita susun menjadi X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Ini tinggal kita substitusikan. Jadi X kuadratnya tetap, kemudian X1 plus X2 nya menjadi 8, jadi min 8X plus X1 dikali X2 nya adalah 7, jadi X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Sekarang kita ke bentuk yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus M dan X2 plus M. Nanti akan kita susun atau rumusnya adalah A kali X min M kuadrat plus B kali X min M plus C sama dengan 0. Jadi kalau misalkan akar-akar barunya adalah plus, maka nanti rumusnya adalah min. Contohnya adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan 0 adalah X1 plus dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 2 dan X2 plus 2 adalah, jadi X1 plus X2 ini kita ambil dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Kemudian
akar-akar persamaan kuadrat yang barunya nanti akan kita tambah 2. Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu nilai A, B, dan C-nya, di mana nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 4. Nanti akan kita susun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 2, artinya X1 plus M dan M di sini adalah 2. Sama X2 plus 2, M-nya juga adalah 2. Kemudian kita akan menyusun persamaan kuadrat barunya A kali X min M. A-nya adalah 1, X min M-nya adalah 2, tadi ya 2, kuadrat plus 2, B-nya adalah 2, X min M sama M-nya adalah 2, plus C, C-nya adalah 4, plus 4 sama dengan 0. Kemudian di sini ada angka 1. Nah, angka 1 jika dikalikan dengan angka berapapun maka hasilnya adalah sama. Jadi 1 ini kita anggap hilang atau tidak ada. Jadi kita tinggal menguadratkan dengan X min 2 kita kuadratkan. Kuadrat itu berarti artinya kita mengalihkan dengan bentuk yang sama. Jadi X min 2 dikali X min 2 plus 2x 2 kali x min 2 plus 4 sama dengan 0. Nah, sekarang akan kita kuadratkan. Caranya sama seperti tadi bentuk yang pertama, nomor 1 tadi ya. Jadi x kali x kali min 2 dikali x, dan min 2 dikali min 2. Nah, maka hasil penguadratannya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Kemudian ini kita kalikan 2 dikali x, kemudian 2 dikali min 2, 2 dikali x adalah 2x, dan 2 dikali min 2 adalah min 4, plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari variabel yang sama. Mana variabel yang sama? Di sini ada 4x dan ada 2x, maka ini bisa kita jumlahkan, bisa kita hitung. Kemudian ada konstanta, konstantanya 4, ini min 4 dan plus 4, ini juga bisa kita hitung. Jadi hasil akhirnya adalah x kuadrat ini karena dia tidak mempunyai variabel yang sama, yang lainnya berbeda, jadi x kuadratnya tetap x kuadrat. Kemudian tadi yang punya variabel yang sama adalah min 4x dan 2x, kita hitung menjadi min 2x. Kemudian konstantanya 4 dikurangi 4 ditambah 4, hasilnya adalah 4. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 2x plus 4 sama dengan 0. Lanjut ke bentuk yang keempat, menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 min m dan x2 min m. Nah, kalau tadi plus, sekarang kita ke minnya. Sebenarnya rumusnya sama, hanya diganti di plus min ya. Jadi kalau misalkan persamaan kuadrat barunya negatif, maka rumusnya menjadi positif. Contohnya adalah jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 4 plus x min 4 sama dengan 0, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 min 4 dan x2 min 4 adalah sama ya, kita mencari nilai a, b, c dulu. A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 4. Kemudian persamaan kuadrat barunya adalah X1 min 4. Jadi M-nya di sini adalah 4. X2 min 4 sama M-nya adalah 4. Kemudian akan kita susun menjadi persamaan kuadrat baru. A-nya adalah 2, X plus M, M-nya adalah 4 ya. Kemudian kuadrat plus B, B-nya adalah 1. Kemudian X plus M sama M-nya adalah 4. C, C-nya adalah min 4 sama dengan 0. Kemudian sama ya seperti tadi, karena di sini ada kuadrat, maka kita kalikan dengan bentuk yang sama. Nah, di sini ada angka 2, jadi tidak bisa kita hilangkan. Nanti akan kita kali dengan hasil kuadrat dari X plus 4 ini. X plus 4-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, sama seperti tadi ya. Jadi X plus 4 ini kita kalikan, X-nya kita kalikan dengan X, X-nya kita kalikan dengan 4, kemudian 4 dikali X dan 4 dikali min 4. Maka hasilnya adalah 2
dikali X kuadrat plus 8X plus 16. Ini adalah hasil kuadrat dari X plus 4 tadi. Kemudian ini 1 dikali X, hasilnya X. 1 dikali 4 adalah plus 4, kemudian min 4 sama dengan 0. Nah, dua ini akan kita kalikan dengan satu persatu dengan hasil kuadrat tadi. Jadi 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali 8X, 16X, 2 dikali 16, 32. Kemudian ini X sama X. Nah, ini hilang ya, atau 0. 4 dikurangi 4, 0. Kemudian adakah variabel yang sama di sini? Ada, yaitu 16X dan X. Maka ini bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah hasil akhirnya 2X kuadrat plus 17X plus 32. Jadi 17 ini dari penjumlahan 16X dan X. Maka persamaan kuadrat barunya adalah 2X kuadrat plus 17X plus 32 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya M kali X1 dan M kali X2. Maka nanti persamaan kuadratnya akan kita susun menjadi A kali X per M kuadrat plus B kali X per M plus C sama dengan 0. Contohnya adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2 adalah sama. Pertama kita mencari A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A-nya adalah 4, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 2. Kemudian karena tadi harus disusun menjadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1, maka 2 ini adalah M. Jadi sama 2 di sini 2 kali X2, 2-nya adalah M. Kemudian akan kita susun menjadi persamaan kuadrat baru A kali X per M, di mana A-nya adalah 4, X kemudian M, M-nya adalah 2 ya. 2 kemudian kuadrat plus B, B-nya adalah 1, X per M, M-nya sama 2, min 2. Min 2-nya adalah dari C, C-nya adalah min 2 sama dengan 0. Nah, karena di sini kuadrat, maka yang ada di dalam kurung ini kita kuadratkan semuanya menjadi 4 tetap X kuadrat. X kuadrat 2 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4 plus 1 X per 2 min 2 sama dengan 0. Nah, karena di sini sama-sama 4, jadi ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita hilangkan. Karena 4 bagi 4 bisa kita hilangkan. Kemudian sisanya adalah X kuadrat plus 1 kali X. X per 2 min 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada penyebut 2. Ini penyebut 2 ini bisa kita hilangkan juga. Caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan semua suku dengan 2. Jadi semua suku ini kita kalikan dengan 2. X kuadrat dikali 2 adalah 2X kuadrat. Kemudian X per 2 dikali 2. Nah, 2-nya ini bisa hilang ya, karena sama-sama 2. Jadi 2-nya hilang, sisanya adalah X. Kemudian min 2 dikali 2 hasilnya adalah min 4. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah 2X kuadrat plus X min 4 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 per M dan X2 per M. Akan kita bentuk rumusnya adalah seperti ini. A kali M X kuadrat plus B kali MX plus C sama dengan 0. Contohnya adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 per 5 dan X2 per 5 adalah, kita identifikasi dulu, A-nya 2, B-nya min 3, dan C-nya adalah 5. Kemudian karena akar-akar barunya adalah X1 per 5, maka M-nya di sini adalah 5. Kemudian X2 per 5 sama ya, M-nya adalah 5. Kita susun menjadi persamaan kuadrat baru.
A-nya adalah 2, M kali M, M-nya adalah 5, tadi 5. Kemudian 5x kuadrat min B, B-nya adalah min 3, M-nya sama 5, 5x, plus C-nya adalah 5, sama dengan 0. Kemudian karena di sini kuadrat, maka dalam kurung kita kuadratkan. 5 kuadrat, 25, x kuadrat, min 3 kali 5x plus 5 sama dengan 0. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 25 menjadi 50x kuadrat min 3 kali 5, 15x plus 5 sama dengan 0. Kemudian ini sama-sama kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. 50 dibagi 5, 10. 15 dibagi 5, 3. Dan 5 dibagi 5, 1. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah 10x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Bentuk terakhir, menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya m per x1 dan m per x2. Nanti akan kita bentuk menjadi persamaan kuadrat baru, yaitu A kali M per X kuadrat plus B kali M per X plus C sama dengan 0. Contoh soalnya adalah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 3X plus 6 sama dengan 0, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per X1 dan 1 per X2 adalah nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah min 3, dan nilai C-nya adalah 6. Kemudian, karena tadi persamaan kuadrat barunya 1 per X1, maka di sini M-nya adalah 1. Sama 1 per X2, M-nya adalah 1. Kemudian akan kita susun persamaan kuadrat baru. A, nilai A-nya adalah 2, A2, kemudian M-nya tadi adalah 1. 1 per X kuadrat, min B-nya adalah 3, jadi min 3. Kemudian M-nya 1 per X plus C, C-nya adalah 6, sama dengan 0. Nah, di sini ada kuadrat, maka 1 kita kuadratkan hasilnya 1, X dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 1, jadi 2 kali 1 2, 2 per X kuadrat min 3 dikali 1, min 3 per X plus 6 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat dan X ini bisa kita hilangkan, caranya adalah kita sama-sama kalikan dengan KPK-nya. KPK-nya X kuadrat dan X itu adalah X kuadrat. Jadi ini penyebutnya kita kalikan dengan X kuadrat semuanya. Dari depan kita kalikan dengan X kuadrat, maka 2 per X kuadrat dikali X kuadrat. X kuadratnya bisa kita hilangkan karena sama, maka sisanya adalah 2. Kemudian 3 per X kita kalikan dengan X kuadrat. X-nya tinggal pangkat 1 ya, jadi 3 pangkat 1, kemudian 6 dikali X kuadrat, hasilnya 6X kuadrat. Jadi persamaan kuadratnya 2 min 3X plus 6X kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita susun menjadi 6X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. X kuadratnya kita taruh di depan, kemudian diikuti dengan variabel X, kemudian diikuti dengan konstanta. Sekian penjelasan saya tentang menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.